Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini juga hari yang menyenangkan untuk kalian semua ya guys. Kenapa mudah-mudahannya untuk kalian? Karena memang hari Seninku menyenangkan. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk para kepoers atau yang mau mengintip energi orang lain ya guys, aku akan buat bacaan dari Taurus sampai ke Pisces, dimulai dari Taurus di Earth Sign dan kemudian akan berakhir di Pisces Water Sign, mengenai orang yang mau kalian kepoin ini guys. Jadi nanti ketika aku sebut Taurus, artinya orang yang kalian kepoin itu zodiaknya Taurus ya guys. Sementara zodiak kalian bisa apa saja, oke? Kalau nanti aku bilang misalnya Libra, artinya yang mau kalian intipin adalah seorang Libra dan zodiak kalian bisa apa saja, oke? Kalau mau lihat mengenai diri sendiri, silakan lihat di readingan yang aku upload kemarin guys, setiap hari Minggu, judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Itu sarana untuk mengintip diri sendiri ya. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, banyak kepoers sekaligus yang akan aku ajak bicara. Jadi tidak semua kepoers akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, dan itu hal yang biasa guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati, oke? Ini bisa tentang apa saja dalam kehidupan orang yang mau kalian intipin, bisa tentang karir mereka, bisa tentang keuangan mereka, bisa tentang persahabatan, romance, atau hubungan dengan keluarga. Kamu akan langsung tahu aja karena kamu adalah kepoers sejati. Ke arah mana kira-kira kartu ini nanti bicara, kamu akan langsung tahu aja ya. Itu ciri-cirinya kamu kepoers sejati. Aku hanya akan ambil satu kartu saja ya guys, karena kepo berlama-lama nggak baik, itu akan merusak sistem saraf kata. Nggak, itu akan merusak ketenangan hati dan ketenangan jiwamu guys. Jadi overthinking about another people's life itu sangat-sangat tidak bagus sekali ya. Lebih bagus kamu overthinking untuk dirimu sendiri. Walaupun overthinking pada dasarnya sama sekali tidak bagus, tapi ke diri sendiri jauh lebih bagus daripada tentang kehidupan orang lain ya. Pernah dengar istilah mind your own business? Ya, itu artinya itu artinya jangan ikut campur urusan orang lain. Oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya guys. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi walaupun nanti aku hanya keluarkan satu kartu, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Untuk mengkepoin seseorang, alangkah bagusnya dimulai dari moonnya dulu guys. Moon. Karena moon itu bicara tentang rahasia ya, yang tersembunyi dari orang yang akan kalian kepoin. Setelah dari moon baru dilanjutkan ke ascendant atau rising. Habis dari rising baru ke sun. Jadi untuk mengintip seseorang, kamu mungkin perlu melihat 3 zodiak sekaligus supaya mendapatkan gambaran lengkap mengenai keadaan dia di 1 minggu ke depan ya. Oke. Kita akan segera mulai saja. Aku akan pakai 2 deck bergantian. Ini yang pertama kita akan pakai katanya guys, dimulai dari Earth Sign. Kemudian ganti elemen, aku akan ganti deck ya seperti biasa, you know. Ini di sini aja, kenapa harus dipindah? Kita mulai dari Earth Sign. Yang pertama adalah Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Oke. Please bless this reading. Untuk kolektif yang lagi kepo sama keadaan Taurus yang difokuskan selama 7 hari ke depan, terima kasih. Oh, sudah datang. Halo Taurus, terima kasih. Ini dia guys informasi tentang Taurus yang bisa kalian ketahui ya. Oh, overthinking guys, the 9 of Swords. Oke. Menurut Taurus saat ini ada yang sedang mengancam dia guys. Dia tuh kayak harus cepat tanggap atau cepat bertindak, tapi nggak tahu harus memulai dari mana ya. Nine of Swords ini adalah banyak berpikir hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Bisa jadi tentang masa lalu atau tentang masa depan ya. Galau lah guys istilahnya, tapi galaunya itu lebih ke arah I don't know what to do. Kalau galaunya The Five of Wands kan sebenarnya sudah tahu yang harus dilakukan, tapi tidak mau melakukan gitu ya, malah bertindak sebaliknya. Tapi The Nine of Swords memang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa ya. Banyak Taurus yang akan menangis aku lihat guys, at least menutup wajahnya dengan kedua tangannya seperti yang terlihat di sini. Dan kemudian ada mockingbird di sini kayak burung yang ngetawain, wahahaha, rasain lo Taurus. Jadi kalau kamu ikut ketawa gara-gara si Taurus ini overthinking, berarti kamu salah satu
satu dari, iya, dari 9 burung hitam yang jahat ini guys. Kamu nggak boleh ketawa dong di atas penderitaan orang lain ya. Karena Taurusnya lagi overthinking, kamu ketawa gitu, jangan guys. Sebaiknya disumpahin. Aku bercanda lagi. Oke, yang pasti ini overthinking ya, nggak tahu harus berbuat apa, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tapi merasa harus melakukan sesuatu. Ada masalah dan kemudian dia merasa ini masalah harus segera ditindak, tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya. Oke, kita akan segera teruskan untuk earth sign yang kedua. Ada Virgo, silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui guys. Ada The Knight of Swords, ini aku ngerasa seperti kemarahan gitu guys. Tapi yang dia marahin itu nggak bisa dia datangin, atau menurut dia tidak mampu untuk marah. Jadi kayak kemarahan yang terpendam. Ya biasanya Knight of Swords itu akan mengacungkan pedang gitu dan siap menyerang, ready to attack begitu. Tapi yang aku lihat si Virgonya ini seolah-olah seperti mengejar burung yang sedang terbang. Itu menurut perasaan dia. Marah juga gua nggak ada gunanya, mau gua marahin juga dia nggak bakal ngerti begitu. Yang pasti ketika ada kemarahan yang tidak bisa tersalurkan, itu pasti bikin gak enak hati ya guys, bikin perasaan gak tenang. Sebenarnya si Virgo ini hanya perlu menenangkan diri sementara waktu gitu, dan kemudian mengubah kemarahannya menjadi sebuah planning, rencana ya. Karena Knight itu biar bagaimanapun powerful guys, even dia masih muda tapi tenaganya kuat dan akan terkesan terburu-buru, rushing begitu, dan itu biasanya hasilnya gak memuaskan. Nah itulah keadaan si Virgo di 1 minggu ke depan, akan terburu-buru dan kemungkinan besar yang dia kerjakan tidak berhasil, dan baunya itu bau kemarahan atau emosi ya, emosian begitu deh guys. Yes, jadi kalau kamu mau colek-colek si Virgo di 1 minggu ke depan, aku rasa bukan waktu yang tepat guys, nanti kamu kena semprot. Oke. Itu dia untuk Virgo ya. Kita akan segera teruskan ke Capricorn, earth sign yang ketiga. Silakan kamu bayangkan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Kepi. Halo Kepi. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys, Kepoers ya. Oke. Berbanding terbalik dengan Virgo. Dua earth sign galau gitu guys, tapi kalau Capricorn merasa happy ya. The Sun adalah the ultimate happiness ya. Bisa jadi kayak ada solusi yang dapat ya guys, ada pencerahan, ada informasi yang dia ketahui, ada hal yang dia sedang pertanyakan atau bimbangkan, dan kemudian akan segera menemukan jawabannya kayak begitu. The Sun ini the ultimate happiness atau kartu paling depan biasanya. Apapun kartu yang mengikutin dia di belakangnya, atau kartu yang datang di sampingnya akan pindah ke bawah. Ya, jadi kayak gini misalnya guys, ada kartu yang datang begini, ini harus ke belakang karena The Sun ini harus tetap di depan. Yes, this is the ultimate katanya, yang terakhir, pamungkasnya yang bisa dibaca di tarot ya. Jadi keadaan Capricorn baik-baik saja. Kalau kamu menganggap Capricorn lagi sedih dia atau lagi galau gitu, kamu salah guys. Dia baik-baik aja, nggak ada masalah dan merasa happy ya. Bisa jadi ada kabar baik yang akan diterima di 1 minggu ke depan dan itu bikin dia senang. Bisa jadi ada situasi yang terjadi di 1 minggu ke depan dan itu bikin dia senang. Bukan mencoba untuk senang ya guys, tapi memang benar-benar menyenangkan keadaannya di 1 minggu ke depan katanya. Oke? Oke, itu dia untuk earth sign. Kita akan segera teruskan ke fire sign. Dimulai pertama sekali dari Aries ya guys. Silakan kamu bayangkan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aries, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui guys. Aries, iya. The Four of Pentacles. Aries kayak bodoh amat sama orang ya.
Four of Pentacles ini greedy, rakus, serakah begitu, kesannya kayak menyelamatkan diri sendiri guys. Dan aku tangkap di sini bukan kayak mengambil hak orang lain, tapi jangan sampai dia ikut kepikiran dengan masalah orang lain. Jangan sampai dia direpotkan oleh orang lain. Jangan sampai dia itu jadi rempong karena orang lain. Kamu mungkin akan melihat banyak Aries yang cuek guys, cuek bebek gitu, diem atau tidak mau terlalu merespon, tidak mau terlalu agresif di 1 minggu ke depan. Tujuannya adalah karena this is not for me, kayak begitu. Lagi malas aja gue berurusan. Termasuk dengan kamu guys, lagi malas dia berurusannya. Karena menurut dia ada banyak orang yang akan mengganggu ketenangan hatinya di 1 minggu ke depan. Karena itu dia tidak akan izinkan atau sangat membatasi kayak komunikasi atau hubungan gitu di 1 minggu ke depan. Kalau misalnya bakalan ngerempongin dia nggak mau ya. Banyak memang yang dikerjakan oleh Aries ini 1 minggu ke depan, lagi sibuk-sibuknya gitu. Dan hal-hal yang nggak penting itu akan disingkirkan. Ariesnya nggak mau repot dengan hal yang remeh-temeh, aku lihat. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Terima kasih. Oke, ini dia informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui. 7 hari ke depan Leo, iya. Oke. The Chariot ini kayak bepergian ya guys, kayak berpindah titik. Oke, literally, aku rasa literally. Jadi kayak banyak Leo yang akan naik pesawat terbang di 1 minggu ke depan, atau naik kereta, atau melakukan perjalanan yang cukup jauh guys. Dan tujuannya tentu saja menyenangkan ya. Bisa jadi liburan atau bisnis trip, atau memang harus meeting atau training begitu. Tapi yang jelas Leonya happy kok dalam perjalanan ini, Chariot ini, yes. Untuk beberapa di antara kalian yang sedang bertanya-tanya kira-kira Leonya move on atau enggak, Leonya ini sudah bisa happy atau tidak begitu, dia happy kok guys. Jadi kayak sedang ikhlas-ikhlasnya saat ini meninggalkan sesuatu memang yang sudah saatnya ditinggalkan, dan kemudian bergerak atau mencari sesuatu yang baru ya. Untuk kamu yang sedang mencari informasi tentang Leo mengenai romance, misalnya dia ini mantanmu begitu, dia udah bisa move on dari aku nggak sih gitu, maka aku harus bilang udah bisa ya guys, karena di Chariot ini kan dibawa oleh universe energetically, keluar dari keadaan yang tidak mengenakan, masuk ke keadaan baru yang tentu saja lebih menyenangkan ya. Kalau seandainya yang kalian kepoin ini adalah berkaitan dengan how the life begitu, bagaimana kehidupan dia di 1 minggu ke depan, kamu gak ada urusan apapun dengan dia dalam hal moving onan begitu, ini lebih banyak ke arah perjalanan aku lihat guys, yes. Mondar mandir, sibuk dengan perjalanan, sibuk dengan kendaraan kayak begitu. Bisa jadi juga ini beli kendaraan baru ya, atau mulai mengkredit kendaraan baru, beli cash atau beli kredit, bisa jadi begitu juga ya artinya kartu The Chariot, karena ini vessel guys. Tapi yang jelas intinya adalah kebaikan ya, intinya menyenangkan, happy, fun, bukan tentang yang sedih-sedih, yes. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign yang terakhir, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Selalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahui guys. Segi bum bum. Oke. The Three of Swords. Ini adalah sakit hati ya guys. Kecewa, dihianati, diabaikan, ditusuk dari belakang, ketemu musuh dalam selimut, kehadiran pihak ketiga. Tapi aku rasa Sagittariusnya yang dikecewakan ya, bukan Sagittariusnya yang mengecewakan. Karena Sagittariusnya terlihat nangis di sini guys, hantu ini terlihat nangis, dan ada I don't know, ini pisau arahnya atau pedang ini belati gitu ya, arahnya ke kepala. Jadi kemungkinan besar bermain di pikiran ya. Kekecewaan itu mempengaruhi pikirannya, membuat dia tidak bisa berpikir jernih begitu. Mungkin ada cita-cita yang tidak bisa terwujud, ada harapan yang tidak bisa tercapai, rencana yang tidak bisa terrealisasikan, atau masalah besar yang menurutnya bisa dia selesaikan tapi tidak bisa dia selesaikan. Tapi intinya adalah kecewa ya, kecewa, sedih, sakit hati. Dan aku rasa ada banyak headache di sini, sakit kepala guys, karena pikirannya penuh sekali, pusing mikirin sana sini, sana sini, sana sini. Oke?
Oke, kita kan segera teruskan ke air sign ya, karena fire sign sudah selesai. Air sign dimulai dari Libra ya guys. Ayo kita mulai lihat Libra. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. For kolektif yang saat ini sedang kepo dengan Libra. Halo Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo Libra. Ya. Oke, ada kartu The Emperor. Ini yakin ya guys, percaya diri. Bukan hanya sekedar orang yang overconfident atau terlalu percaya diri atau pura-pura percaya diri atau merasa dirinya percaya diri. No, karena The Emperor itu akan selalu datang bersama power, kekuatan, kekuasaan ya. Jadi dia ini merasa tidak perlu nyamperin seseorang, tidak perlu ngajak bicara seseorang duluan, tidak perlu menanggapi seseorang, tidak perlu merasa harus memperhatikan seseorang ya. Karena Emperor ini pun simbol dari kesendirian, kekuatan yang datang sendiri atau mandiri istilahnya guys, oke? Kalau kamu mau kepoin seseorang mengenai karir mungkin atau bisnisnya, ini berarti lagi dalam masa-masa yang bagus ya guys. The Emperor ini bisa jadi mungkin ada promosi yang baru didapatkan oleh si Libra ini, kayak naik pangkat, naik jabatan begitu, atau bisnisnya lagi berkembang dengan baik ya. Ada kesan pamer terlihat di sini. I don't know, baru kali ini aku melihat The Emperor ini terlihat pamer guys. Jadi kemungkinan juga akan ada banyak sekali Libra yang upload status sosial, baik di Facebook, di Instagram, atau di WhatsApp begitu, tentang keadaannya yang memang lagi bagus saat ini guys. Tentang dia yang mungkin tambah cantik atau tambah keren begitu, atau tambah ganteng begitu, atau kehidupan mewah like an emperor, seperti seorang sultan. Itu kayak mau dipamerin, wajahnya tuh kayak pongah gitu ya nggak sih guys? Kalian lihat pongah nggak sih guys? Aku udah sering banget pakai kartu ini, apa namanya ini kalau nggak salah, light and sheer ya. Tapi baru kali ini melihat si Emperor ini kayak pongah gitu, kayak pamer guys, kayak pengen menunjukkan ke dunia, look at me now. Oke, biarlah ya, namanya juga dia lagi dalam masa-masa bagus. Ya wajar dong kalau dia mau pamer, ya nggak sih? Yang dia pamerin kan milik dia, bukan milik orang lain. Kamu jangan iri dong. Oke, kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini ya. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Ini dia informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke, ini dia. Oke, Devil. Kalau kita bicara tentang devil berarti ada kecanduan ya guys. Kecanduan yang nggak baik tentunya ya. Sebenarnya semua kecanduan sih nggak baik ya. Semuanya baik sebelum menjadi candu. Siapa yang pernah bilang itu ya? Semuanya baik sebelum menjadi candu. Kalau udah jadi candu baru nggak bagus. Let's say misalnya olahraga itu bagus nggak bagus, tapi kalau udah candu guys, okay, whatever ya. Tapi intinya ketika the devil datang kayak ada yang mengikat, kayak ada yang memenjara, membelenggu, dan itu arahnya ke kecanduan. Ya, mungkin kembali mengerjakan hal-hal lama yang dulu sudah pernah ditinggalkan. Aku juga merasa seperti itu guys. Kayak misalnya udah pernah tobat dari yang namanya judi online, dan kemudian 1 minggu ke depan mulai judi online lagi. Sudah tobat dari yang namanya drugs ya, tapi di 1 minggu ke depan kemungkinan akan kembali menggunakan drugs begitu. Sudah tobat dengan yang namanya chat mantan. 1 minggu ke depan mulai tergoda kembali menchat mantannya. Oke, sementara kamu adalah suaminya atau istrinya. Oke. Bisa jadi juga the devil ini kayak send something not good guys. Kayak menunjukkan sesuatu yang tidak bagus, yang tujuannya tidak bagus. Oke, kamu mungkin di 1 minggu ke depan itu kayak melihat what the fuck, apa-apaan ini begitu. Dan ini sengaja dilakukan oleh si Gemini ini untuk kayak mengintimidasi, kayak membuat kamu sedih, membuat kamu marah, membuat kamu kebingungan. Dan itu dilakukan dengan sengaja.
Ya, because this is the devil. Gemini lagi jahat-jahatnya di 1 minggu ke depan. Lagi devil-devilnya, oke? Oke guys, kita akan segera teruskan ke air sign yang terakhir, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Holy Spirit, please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Oke guys, ini dia informasi tentang Aquarius, sedikit saja yang bisa kalian ketahui. Push. Come on Aquarius. Oh, the tower. Okay. Ketika the tower datang artinya ada yang salah ya guys. Ini kayak korsleting ya. Ada yang salah di sistem perkabelan sebuah rumah dan kemudian korsleting terjadi. Korsleting itu sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan, "Oi, ini udah salah," begitu. Dan ketika korsleting kan biasanya listrik padam total ya. Dan dari situlah kita baru mencari tahu apa yang salah. Kebiasaan manusia emang begitu guys. Ketika ada masalah baru cari apa yang salah di sini. Di mana pusat permasalahannya ketika udah terjadi the tower, yes. The tower ini muncul hanya ketika seseorang sedang berada di jalur yang salah atau memilih jalur yang salah dan kemudian tujuannya adalah mengembalikan ke jalan yang tepat. Oke. The Tower tidak akan datang tiba-tiba atau ujuk-ujuk, sudah ada peringatan sebelumnya. Itu disebut dengan kartu judgment guys. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu yang salah atau yang tidak sesuai dengan life path kita, itu kan udah diperingatkan. Ngapain kamu di situ? Nah, peringatan itu biasanya kalau di dalam kantor dalam bentuk kamu itu selalu berantem sama bosmu, kamu itu nggak pernah enjoy mengerjakan pekerjaanmu, kamu itu selalu berantem sama rekan sekerjamu, kamu itu nggak naik-naik karirnya, gaji kamu nggak naik-naik, SP3 mulu kamu. Setiap tahun selalu dapat SP3. Nah itu biasanya udah ada apa namanya, adjustment, itulah yang disebut dengan peringatan ya, warning, there's something wrong with that, ada yang salah di situ, ngapain kamu di situ begitu. Tapi kalau kamu masih tetap bertahan di situ, the towernya datang bentuknya biasanya PHK, kurang lebih seperti itu ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Aquarius di 1 minggu ke depan. Warningnya sudah datang berkali-kali tapi diabaikan sama Aquarius dan kemudian malapetaka akan datang di 1 minggu ke depan guys ya. Apapun itu bentuknya kalian akan langsung tahu. Nah loh, kalian akan bilang begitu ketika kalian melihat Aquarius ini kena the tower. Tapi ingatlah, tujuan dari the tower adalah mengembalikan ke jalan yang benar supaya kita tidak meneruskan di jalur yang salah. Karena tidak ada apapun untuk kita di jalur yang salah selain masalah. Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita lanjut ke water sign. Kita mulai dari Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancerian yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Cancer. Halo Cancer. Ini dia informasi tentang Cancerian yang bisa kalian ketahui guys selama 7 hari ke depan. Halo. Ini dia. Oke. The Nine of Cups. Oh, ini kayak sendiri lebih enak begitu ya, menikmati kesendirian. Lagi nggak pengen diganggu dan nggak pengen mengganggu. Jadi kemungkinan besar dia akan upload status. Saat ini lagi ada di fase tidak pengen diganggu orang dan tidak pengen mengganggu orang. Itulah the Nine of Cups ya, karena ini kayak enjoy dengan kesendirian, lebih kuat, lebih powerful dengan kesendirian. Tidak perlu bicara dengan banyak orang, tidak perlu curhat ke orang, tidak perlu tanya-tanya sama orang, tapi lebih banyak berpikir dan kemudian berpikir sendiri begitu, dan kemudian kayak learning the emotion guys. Itu yang aku rasa, kayak mempelajari tentang emotionnya, seperti apa perasaan gua saat ini, kayak begitu. What do I need? Apa yang aku butuhkan? Apa yang penting untukku? Kayak begitu, kayak little bit contemplation. But this is not the hermit, right? Ini bukan kartu hermit. Hermit itu gelap guys, sedih, berurai air mata, dark night of the soul. Tapi dia tetap sedang berkontemplasi atau sedang menelaah tentang hidupnya begitu. Nah, sementara Cancerian ini akan melakukan itu dalam keadaan happy. Kalian lihat hantu ini tersenyum guys, gitu ya. Ya. Kalian akan jarang menemukan Cancerian happy sendirian guys. Itu tipikalnya ya. Cancerian itu akan umumnya cenderung galau kalau sedang sendirian. Tapi Cancerian yang sedang kalian kepoin ini nggak begitu. Ya, dia akan menikmati 1 minggu ke depan kesendirian dan itu akan sangat bermanfaat bagi dia katanya. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya.
For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui guys. Oke. Wow, cepet banget Scorpio. Cepat dan tertutup. The Four of Pentacles. Siapa tadi yang dapat ini ya? Siapa tadi yang dapat ini? Sebentar. Aries kalau nggak salah. Ya, Aries. Aries yang dapat ini ya. The Four of Pentacles ini lebih sering dianggap orang sebagai egois banget sih lu. Oke. Mungkin kamu akan sering bilang begitu ke dia, ya, orang yang sedang kamu kepoin ini selama 1 minggu ke depan. Baru kali ini gue ketemu orang seegois lu. Kamu akan menganggap ini orang sangat egois sekali. Dan bukan hanya menganggap, memang benar akan egois. The Four of Pentacles ini greedy ya guys. Hanya mementingkan diri sendiri, nggak peduli sama keadaan orang lain. Sebenarnya Four of Pentacles ini bukan kartu yang jelek guys, bukan ya. Kadang-kadang memang kita hanya perlu memikirkan diri kita sendiri ya nggak sih guys. Kita nggak punya waktu kadang untuk memikirkan orang lain. Yes. Anggaplah seperti itu keadaan si Scorpio-nya ya. Jadi kayak terkesan cuekin kamu, terkesan mengabaikan kamu, nggak pedulian sama kamu. Even kamu bilang kamu egois sekali kamu Scorpio begitu. Tapi menurut dia tidak ada yang salah dengan itu. Dia hanya melakukan apa yang tepat untuk dirinya katanya. Tapi tetap ya guys, The Four of Pentacles memang simbol dari keegoisan ya. Bodoh amat sama yang lain, yang penting gua aman begitu, oke? Oke, kita akan segera masuk ke zodiak terakhir, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Pisces, halo Pisces. Oke, ini dia sedikit tentang Pisces yang bisa kalian ketahui guys selama 7 hari ke depan. Terima kasih Pisces. Five of Pentacles. Ada masalah keuangan aku rasa ya ke Pisces yang sedang kalian kepoin ini guys. Bisa jadi terjebak utang, terlilit utang, atau harus membayar cicilan yang mau jatuh tempo tapi masih belum menyiapkan dananya begitu. Karena Five of Pentacles ini masalah keuangan ya. Bisa jadi juga memikirkan tentang bagaimana caranya untuk keluar dari permasalahan tertentu. Tapi even dia memikirkan bagaimana caranya, selalu saja dibayang-bayangi bahwa dia tidak akan mampu keluar dari masalah tersebut. Itulah jeleknya Five of Pentacles guys. Semua angka 5 di deck tarot, apalagi untuk minor arcana begitu, itu bukan kartu yang bagus ya. Five of Pentacles, Five of Wands, Five of Swords, Five of Cups, itu bukan bagus ya. Itu bukan kartu yang bagus. Begitu juga dengan yang dialami oleh si Pisces ini, lebih karena ketakutan aku lihat guys. Untuk ketakutan karena tidak akan bisa menghandle situasi, ketakutan bahwa tidak akan bisa keluar dari sebuah masalah. Dan aku lihat masalah keuangan karena ini Pentacles. This is about money. Oke. Galau ya, galau banget si Piscesnya. Kalian lihat ini guys, kayak kemiskinan begitu ya nggak sih guys? Bajunya compang-camping loh, ini hantu. Makanya Five of Pentacles ini kartu miskin, atau Jamila jatuh miskin lagi, atau ada masalah keuangan yang sangat parah yang terjadi. Dan 1 minggu ke depan aku rasa si Piscesnya nggak bisa tidur tenang memikirkan ini. Oke guys. Dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Seperti yang biasa aku sampaikan di readingan Kepo 1 menit, kepo berlama-lama tidak baik, karena itu nggak bagus untuk jiwamu. Oke, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya guys, walaupun sedikit saja atau singkat saja ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang kolektif, yang mengintip all zodiac sign juga dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.